damai sejahtera Allah, itulah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan menjadi khotbah dalam minggu ke-25 setelah Trinitatis dan akhir tahun gerejawi, sekaligus mengenang kematian orang-orang yang kita kasihi di dunia ini, tertulis dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Saya akan baca dari Alkitab terjemahan baru 2. Demikian tertulis: langit baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Aku juga melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan tinggal bersama mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan Allah sendiri akan menyertai mereka sebagai Allah mereka. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Demikian firman Tuhan. Horas ma'adita sulina. Terpujilah Tuhan karena kebaikannya kita boleh memasuki ujung tahun gerejawi hari ini. Kita telah melewati 1 tahun gerejawi, dan pada ujung tahun atau akhir tahun gerejawi ini kita sekaligus mengenang orang-orang yang mendahului kita dari bumi ini. Dan pada minggu akhir tahun gerejawi ini kita akan membahas tema menyongsong langit dan bumi yang baru. Menyongsong langit dan bumi yang baru. Tema ini menarik karena setelah setahun kita berjalan, melayani, bersaksi, bersekutu, baik di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat, kini tiba saatnya kita merefleksikan pelayanan kita, kesaksian kita, dan persekutuan kita. Apakah kita layak menyongsong langit dan bumi yang baru? Menyongsong itu berarti kita mempersiapkan akan datangnya sebuah bumi yang baru dan langit yang baru, yang tentu kita tidak tahu apa isi dan bagaimana langit dan bumi yang baru itu. Tetapi dalam teks hari ini kita diberi informasi bumi yang baru dan langit yang baru itu seperti apa. Dan ternyata menurut kesaksian yang dituliskan Yohanes ini, ada beberapa aspek yang terjadi dan akan kita alami dalam persiapan menuju langit dan bumi yang baru itu. Ada beberapa aspek dalam langit dan bumi yang baru itu. Apa itu? Yang pertama adalah aspek transformasi total. Aspek transformasi total. Ternyata dalam menyongsong langit dan bumi yang baru itu, kita membutuhkan terjadinya transformasi total, perubahan yang total dari diri kita, sikap kita, perilaku dan tingkah laku kita. Kalau selama 1 tahun gerejawi ini kita belum mengalami transformasi yang total, maka langit dan bumi yang baru itu bukanlah milik kita, tetapi itu mimpi dan masih kita perlu raih dengan perjuangan kita selama di bumi ini. Saya mau ilustrasikan bagaimana transformasi total ini. Ada 2 hal yang perlu kita pahami dalam rangka transformasi total. Yang pertama,
kalau kita hidup berjuang di dunia ini, atau mau berjuang, bergumul, melakukan hal-hal sulit, tetapi pada akhirnya kita akan mendapatkan kebahagiaan, maka itu transformasi bagian yang pertama. Transformasi yang kedua ialah jika kita memilih hidup senang hari ini, kita memilih hidup yang hurah atau glamor hari ini, menyia-nyiakan waktu hari ini, maka kita akan mendapatkan kesulitan di masa depan. Itu transformasi yang kedua dalam aspek transformasi total. Mungkin kita agak bingung apa ini artinya. Saya ambil saja kepada contoh mahasiswa. Kalau ada mahasiswa dalam studinya, dia berjuang menderita, dia mengabaikan ajakan teman untuk menonton atau pergi jalan-jalan, tapi dia fokus membaca, mengerjakan PR-nya, dia mengorbankan waktu untuk main gamenya, untuk belajar, dia mengorbankan waktu yang men-scroll semua TikTok orang, lalu dia belajar, dia mengurus dirinya dengan berjuang belajar, dan tanpa menikmati kesenangan hari ini, maka pada akhirnya dia tamat dengan baik dan meraih prestasi yang baik dan diwisuda dengan baik tepat waktu. Maka perjuangannya selama ini menderita, mengorbankan segala kesenangannya demi meraih cita dan harapan di masa depan terwujud. Maka setelah diwisuda, dia apply ke perusahaan-perusahaan multinasional, apply ijazah ke pemerintah daerah dan pemerintah pusat, dengan segera diterima menjadi pegawai atau menjadi karyawan. Karena apa? Dia telah berjuang masa kini dan berbahagia di masa yang akan datang. Itu transformasi yang pertama tadi. Atau ada mahasiswa pada saat kuliah dia main-main terus, tak peduli dengan paper, tak peduli dengan kuliah. Dari 16 pertemuan dia hadir 14 pertemuan, paper-paper tidak pernah dikerjakan, dia hanya habis waktu game atau main di warung kopi atau main keluyuran malam, tidak mau peduli dengan kuliahnya. Memang tamat juga setelah 7 tahun dengan IP 2,2, 2,3, baguslah selesai. Akhirnya selesai juga gitu kan. Setelah itu apply ke perusahaan, apply ke pemerintah daerah pusat, ditolak tahun pertama, ditolak tahun kedua, ditolak tahun ketiga, ditolak tahun keempat, sampai tahun ke-10 pun tertolak. Mau berusaha sendiri pun tak punya kemampuan. Karena apa? Dia telah bersenang-senang masa kini, tapi akhirnya berjuang di masa depan. Pilih mana? Mau sakit hari ini tapi bahagia masa depan, atau bahagia masa kini, sakit masa depan? Ini aspek transformasi total. Saya gambarkan ini, maka seperti inilah kita di dunia ini. Kita mungkin hidup 120 tahun. Kalau nanti saudara baca Kejadian 6 ayat 3, usia kita Tuhan berikan kesempatan di dunia ini 120 tahun. Tetapi pemazmur lebih realis mengatakan kita hidup hanyalah 70-80 tahun. Oke lah, kita pilih yang realis 70-80 tahun. Apakah selama 70-80 tahun ini kita berjuang transformasi total tadi, bagian yang menderita di dunia ini nanti di sorga senang, atau di dunia ini bahagia, menikmati dunia dan segala ciptaannya, tapi di neraka kekal menderita selama-lamanya? Pilih mana? Pasti pilih sorga lah, tapi pilih sorga tapi nikmat di dunia ini. Wah, itu pilihan kita. Pilihan yang kita dapatkan ialah kita mungkin dihina orang, dicaci orang, atau menderita karena banyak
hal kita menderita karena pacar, menderita karena dosen killer, menderita karena ekonomi keluarga, menderita karena beban mental dari keluarga, cepat tamat, kapan wisuda, menderita memang. Tapi katakan pada dirimu, hei penderitaan, ini sementara. Nanti aku akan bahagia setelah ini. Katakan pada dirimu, kalau engkau disakiti hati, disakiti orang lain hatimu, difitnah orang, apalagi macam-macam, katakan, hei, ini sementara. Nanti di sana, di sorga, tak ada itu. Kan gitu kan? Atau katakan, tenang Pak, gitu kan? Aku ada di sini. Kira-kira gitu kan? Bumi ini sementara. Coba kita baca tadi Yesaya 65. Orang yang mati 100 tahun dianggap apa katanya? Mati muda itu 100 tahun. Dan orang yang mati di bawah 100 tahun itu artinya mati yang dikutuk katanya. Kita mati di bawah mana? Gak ada yang 100 tahun. Tadi 81 tahun tertua. Apakah kita masih terkutuk semua itu? Wow, ini kan perenungan ini. Mati 100 tahun katanya masih mati muda. Maka engkau diberikan umur suntuk. Umur suntuk ini apa ini? Umur yang mungkin dia sudah bosan di dunia ini. Bahkan dia sudah berkata, Tuhan panggillah aku. Udah suntuk aku di dunia ini. Tapi enggak Tuhan panggil juga. Ada orang seperti sudah 90 tahun umurnya. Dia berdoa, Tuhan panggillah aku Tuhan. Udah suntuk kali aku di dunia ini. Tapi Tuhan tak panggil-panggil. Tapi ada orang yang setahun, yang beberapa bulan, beberapa hari meninggal tiba-tiba. Ada orang yang 20 tahun, setahun, ada yang 17 tahun meninggal tiba-tiba. Ini persoalan kita. Yang mau saya katakan ialah selama kita entah berapa tahun di dunia ini, jadilah memiliki transformasi total. Pilih yang mana? Mau menderita di dunia yang sementara ini, tetapi di sorga nanti engkau memuji Tuhan. Karena tidak ada lagi tangis penderitaan dan kertak gigi. Atau di bumi ini foya-foya, di bumi ini bersenang-senang, tapi tempat kita di neraka menderita, menangis selama-lamanya. Saya yakin yang hadir saat ini paling pastilah memilih menderitalah sekarang, tapi masuk surga. Amin. Enggak ada yang mengaminkan. Berarti pilih yang kedua berarti. Bahagia di bumi ini tapi masuk neraka. Amin. Wah, enggak juga. Enggak tahu berarti pilihannya mana ini. Berarti golput semua. Tidak masuk surga, tidak masuk neraka. Enggak ada pilihannya. Harus ada pilihan neraka atau surga. Maka sering juga saya katakan surga itu perjuangan, neraka enggak. Enggak perlu perjuangan ke neraka. Tumbuk aja temanmu sampingmu sekarang penghuni neraka tuh. Tapi supaya jangan masuk neraka, baiklah sama temanmu, senyum, hai, hai gitu kan, sapa kiri kanan, hai, itu berjuang itu, walaupun sakit hatimu dibuatnya, tapi senyum aja sama dia, itu orang surgawi. Orang surgawi kan gitu kan, ya kurang ajar kau ya, enggak juga, gitu kan, lembut juga katanya, tapi menyakitkan, memang itulah ya kurang ajar juga kawan ini. Ini berjuang. Itu aspek yang pertama. Aspek yang kedua, dalam langit dan bumi yang baru ialah akan muncul kota suci Yerusalem yang turun dari sorga seperti mempelai perempuan. Jadi langit dan bumi yang baru itu bagaikan kota Yerusalem baru yang penuh dengan kesucian. Dia turun dari sorga, pemberian Allah, lalu kita menjadi pengantin. Dia seperti pengantin perempuan, berarti kita pengantin laki-laki. Makanya harus ada persiapan. Memasuki langit dan bumi yang baru itu perlu persiapan. Seperti orang yang mau menikah. Orang yang mau menikah dalam tradisi Batak kan harus ada marhusib, marhori-hori dingding, marhata sinamot, martupol, baru unjuk kamasumasuon, maradat, baru sah menikah. Berarti ada persiapan secara teknis, beli baju pengantin, beli baju atau cincin pengantin, sepatu, macam-macam. Dipersiapkan. Itu pernikahan. Begitu
itulah kita menuju dan menyongsong langit dan bumi yang baru itu. Kita persiapan selama di dunia ini. Jadi selama 70 atau 80 tahun di dunia ini, kita ini adalah persiapan pengantin laki-laki. Jadi katakan pada dirimu, aku akan menjadi pengantin yang siap menikah dengan Yerusalem baru. Berarti saya harus baik-baik, kan gitu kan? Namanya pun persiapan. Kalau tidak baik bisa gagal pernikahan. Ini yang kedua, aspek yang kedua, akan ada kota Yerusalem yang baru, yang akan turun dari surga, dan kita akan bersiap memasuki kota suci itu. Aspek yang ketiga ialah dekatnya Allah dengan manusia. Setelah turun bumi itu, surga ke bumi tadi, lalu di situ akan ada kemah. Lalu di kemah itulah Allah bersama-sama dengan kita. Allah dekat dengan kita. Kalau kita baca tadi ayat yang ketiga, dikatakan begini. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Jadi di kemah itu Allah dekat dengan kita. Jadi untuk menyongsong langit dan bumi yang baru, Allah mendekatkan diri kepada kita dalam kemah. Bumi ini adalah kemah kita sementara. Kalaupun kita menciptakan rumah, kemah kita yang kita ciptakan oleh tangan kita, itu tempat tinggal kita sementara. Kemah kita yang sejati ada di surga, di Yerusalem yang baru, yang bukan dibuat oleh tangan kita, tetapi dibuat, disediakan oleh Allah. Ini aspek yang ketiga, bahwa Allah dekat dengan kita. Itu sebab dia berkata, Immanuel, Allah beserta kita, bersama kita. Jadi pastikan Allah telah dekat ke kita dan bersama kita di kemah sementara ini, di bumi ini. Supaya apa? Kita dapat menyongsong langit dan bumi yang baru. Itu aspek yang ketiga. Aspek yang terakhir, yang keempat, ialah akan terjadi pemulihan dan penghiburan. Katanya tadi di ayat 4 begini, bahwa kita akan melihat Tuhan menghapus segala air mata dari mata mereka. Maut tidak akan ada lagi, tidak ada lagi perkabungan, ratap tangis, duka cita. Itu berarti langit dan bumi yang baru itu dipenuhi dengan sukacita, damai, sejahtera. Di sana akan ada pujian, pujian, pujian. Orang akan selalu bernyanyi, bernyanyi, bernyanyi. Maka saya senang tadi ketika mahasiswa STIE tadi ya, menyanyikan dari apa, entah sekolah apalah kalian, bernyanyi di sini, mempersembahkan nyanyian. Itu latihan masuk surga itu. Jadi kalau sering kalian menyanyi pujian, nyanyi pujian, itu latihan masuk surga. Jadi kalau ingin masuk surga, hidup yang kekal, bertransformasi yang total tadi, mulailah melatih dirimu bernyanyi, bernyanyi untuk Tuhan. Ini masih satu kampus, di mana kampus USU, ya kan? Di mana kampus yang lain, mahasiswa-mahasiswa yang lain. Harusnya banyak kor di sini setiap minggu. Karena yang hadir ini kan mahasiswa dari berbagai universitas. Mana suaramu, bro, sis? Gak ada kan? Latihanlah. Minimal belum masuk surga, tapi sudah seperti di surga. Kita ini manusia penghuni surga yang masih tinggal di bumi. Kita ini adalah penghuni surga yang masih tinggal di bumi. Kalau ingin pun cepat-cepat ke sana nggak apa-apa. Ada yang ingin cepat-cepat ke sana? Nggak ada ya. Belum menikah, belum tamat wisuda, belum wisuda aku Pak Pendeta, belum menikah, belum punya rumah, belum punya anak, gitu kan? Oke lah, terserahlah kapan kalian mau ke surga. Yang pasti selama di dunia ini Anda penghuni surga. Amin. Wah, suaranya juga sepi. Agak saya ragu penghuni surga enggak ini semua ini. Ini yang keempat. Pastikan tidak ada lagi di situ rasa tangis. Artinya Allah memberi kita penghiburan.
Sekarang apa yang menjadi renungan kita dalam minggu ujung tahun atau akhir tahun gereja ini, dan sekaligus mengingat orang yang mati. Yang pertama yang kita bawa pulang dari minggu ini sekaligus mengenang orang yang mati, yang pertama ialah kita punya harapan dan pengharapan. Apa maksudnya itu? Tadi nama-nama telah dibacakan di sini, yang meninggal ada 14 orang. Kita masih mendengar nama mereka disebut. Suatu saat namamu yang disebut di situ. Suatu saat namamu disebut di situ. Sekarang kita masih mendengar nama orang disebut, tapi suatu saat namamu disebut di situ. Jangan takut, pasti itu. Apa buktinya? Coba lihat tanganmu sebelah kanan. Apa tertulis di sana? M. Sebelah kiri, apa tertulis? M. Memento mori. Memento mori artinya apa? Mesti mati. Bilang sama dirimu, mesti mati. Dan kamu tidak tahu kapan kau mati. Karena itu persiapkanlah dirimu mati. Itu artinya memento mori. Kau bangun pagi, memento mori, mesti mati. Ya Tuhan, hari ini aku rupanya mau mati. Tuhan, ampuni dosaku Tuhan. Nah gitu. Seolah-olah engkau mati hari ini. Maka persiapkanlah dirimu menjadi pengantin, supaya jadi menikah dengan kota Yerusalem baru itu. Karena apa? Engkau mesti mati. Memento mori. Gak bisa. Lihat dari tanganmu itu, mesti mati. Hanya ada satu takdir orang Kristen. Apa itu? Mati. Orang Kristen menolak ajaran takdir. Tetapi satu takdir yang tidak bisa kita tolak, mesti mati. Maka sadarlah, wahai manusia, engkau mesti mati. Maka kita punya pengharapan sekarang. Kalau kita mesti mati, ya Tuhan, berilah aku kesempatan sebelum engkau memanggil aku siap mati. Bagaimana siap mati? Baca kitab suci, doa tiap hari, lakukan perintah Tuhan, berlakulah baik kepada orang tuamu, berlakulah baik kepada temanmu, berlakulah baik kepada dosenmu. Supaya apa? Engkau tamat segera dan bisa kerja segera, membahagiakan orang tuamu, memberi gaji pertama kepadamu, kepada orang tua atau kepada Tuhan. Ini kan, ini membahagiakan. Ada harapan-harapan kita menjadi orang yang baik. Nanti pulang ke rumah, ke kos-kosan, terus lihat tangan, mesti mati, mesti mati. Besok lagi lihat, mesti mati. Wah, oke lah, siaplah mati. Supaya ketika Tuhan datang, maka Tuhan lihat kita sudah siap. Karena apa? Kita ditemuinya setia membaca Alkitab, setia berdoa, setia ke GKPI Pamen setiap minggu, setia melakukan kebaikan. Maka kalaupun hari ini Tuhan memanggil aku mati, pastilah namaku disebut di sorga, bukan nama kita disebut di neraka. Itu karena tidak ada yang kita sombongkan di dunia ini. Walau kalian nanti sukses ya, punya rumah 10, punya mobil 10, entah mobil apa, Lexus atau Alphard, toh yang membawamu ke kuburan ambulans. Enggak bisa Lexus, yang membawa kita hanya ambulan. Rumah kita toh 2 kali satunya, walau 10 rumahmu 2 kali satunya di Son Maradian kan. Jadi harapan kita sekarang, bangunlah bahwa engkau akan mati masuk surga. Itu yang pertama. Yang kedua, mulailah transformasi total dalam hidupmu. Pilih mana? Menderita di bumi ini tapi bahagia di surga, atau bahagia di bumi ini tapi neraka bagian kita, menderita kekal.
Maka sekaranglah persiapkan pilihan. Pilihan itu hanya ada dua dan itu dipilih kini dan di sini. Kalau sudah mati nggak bisa lagi milih, tinggal tunggu penghakiman. Tapi sekarang waktu kita memilih, pilih sorga atau neraka. Pastikan jalan kita menuju mana. Sehingga entah berapa tahun pun kita di sini, pertobatan kita ini jelas tujuannya surga. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang mau kita renungkan dari minggu ujung tahun, akhir tahun gereja ini sekaligus mengenang orang-orang yang mati, ialah kita harus peduli dengan sesama. Allah datang membawa surga itu, dan dia datang ke kemah itu mendekatkan diri dengan kita. Itu karena Allah peduli dengan kita. Dia tidak ingin kita masuk neraka, dia ingin kita masuk surga. Maka dia turun dari singgasana menjadi manusia. Dia mati di Golgota mengorbankan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Kita beroleh kehidupan yang kekal. Kalau Allah saja mau peduli manusia yang berdosa untuk selamat, maka kita pun pedulilah dengan sesama kita. Jangan engkau aja yang masuk surga, bawalah teman-temanmu masuk surga, bawalah orang tuamu masuk surga, bawalah opungmu masuk surga, bawalah orang lain masuk surga. Peduli dengan cara apa? Bersama dengan mereka, berbincang dengan mereka, berteguran dengan mereka. Sekarang orang bertemu tidak lagi teguran, sudah lebih kepada dekat dengan gadgetnya. Bersama tapi itu kan yang dia lihat ini terus. Apa tadi? Oh iya. Apa tadi? Oh iya. Tapi kesininya perhatiannya. Sebentar-sebentarnya dia dengar orang bicara, tapi kesini terus. Itu namanya gabing. Gabing itu apa? Snapbing and phone. Gabing itu mengabaikan orang gara-gara phone, gara-gara telepon. Ini terminologi baru sekarang. Hati-hati dengan gabing, mengabaikan orang. Tidak peduli lagi dengan orang, lebih peduli dengan phone, dengan handphonenya. Bertemu bapaknya, iya pak, oke ya pak, oke. Bertemu opungnya, iya ya punya, oke saya punya. Tapi kesini semua perhatiannya. Itu namanya gabing, snapping phone, mengabaikan orang. Ini apa namanya, perilaku yang tidak baik. Lebih suka dengan benda mati daripada orang yang hidup. Hindarilah itu. Pedulilah dengan sesama. Kalau Tuhan gabing dengan kita, ketika Tuhan tolonglah, Tuhan aku biar tamat. Tuhan kita, emangnya lu siapa? Di gereja aja pun kau abai dengan saya. Udah masuk gereja masih pegang phone gini-gini terus kan. Abai dengan Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan mendengar doa dan permohonan kalau engkau gabing dengan Tuhan? Pedulilah dengan sesama manusia. Supaya apa? Tuhan peduli dengan engkau, Tuhan menolong engkau, Tuhan memberkati engkau. Tapi kalau engkau gabing dengan Tuhan, jangan harap pertolongannya. Yang terakhir, apa yang hendak kita lakukan dalam masa akhir tahun gereja ini, sekaligus mengenang orang-orang yang telah meninggalkan kita. Yang terakhir ialah pujilah Tuhan dalam hidupmu. Pujilah Tuhan dalam hidup. Jadi saya katakan tadi, syukurlah mereka sudah mulai memberikan. Mudah-mudahan ini setia ya. Minggu depan datang lagi, nyanyi lagi. Jangan hanya untuk hari ini nyanyi, setia. Jadi orang yang setianya yang diberi Tuhan mahkota kemuliaan dan mahkota kehidupan. Kalau hanya tampil sekali, habis itu hilang lenyap, itu tidak setia namanya. Memuji Tuhan itu akan terjadi di bumi dan di sorga. Orang yang sering bernyanyi di bumi memuji Tuhan, maka di sorga pun dia akan disuruh bernyanyi memuji Tuhan. Jadi latihlah dirimu sekarang bernyanyi di bumi ini, supaya di sorga pun pekerjaan kita hanya bernyanyi. Tidak ada lagi menangis, tidak ada lagi menderita, tidak ada lagi ketak gigi, tidak ada lagi masalah-masalah. Tugas kita di sana hanya menyanyi puji Tuhan. Bisa menyanyi dalam bahasa Batak Toba, bahasa Batak Simalungun, Angkola, Nias,
entah bahasa Inggris seperti tadi, tidak apa-apa. Supaya terlatih kita bernyanyi dalam berbagai bahasa nanti di sorga. Lalu dipanggil nanti, siapa jemaat di KPI di sini? Wah, aku bukan di KPI, tapi sering di GKPI Pamen. Oh iyalah, gak apa-apa. Nyanyikan dulu nyanyian yang kau sukai selama di bumi. Aduh Tuhan, lupa aku katanya. Itu karena tidak terlatih. Maka sekarang latihlah dirimu, minimal satu hari lagu pujian. Maka engkau sudah melatih dirimu masuk surga, bertemu pengantin kota suci Yerusalem. Kiranya firman Tuhan ini memberi kita kemampuan menyongsong langit dan bumi yang baru yang hendak Tuhan berikan kepada kita melalui apa? Transformasi total dalam kehidupan kita sehari-hari. Melalui apa? Kita melakukan perubahan, pemulihan, dan kemudian kita dekat dengan Allah. Kemudian kita melakukan menemui pengantin baru, yaitu kota suci Yerusalem. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa. Firman-Mu hari ini ngajak kami untuk menyongsong langit dan bumi yang baru. Kami diharap oleh firman ini untuk mengubah kehidupan kami, mengalami transformasi total, menyambut kota suci Yerusalem sebagai orang pengantin yang siap untuk menerima mempelai. Kami akan melakukan perubahan-perubahan sehingga dalam hidup kami kelak di surga akan menikmati pujian yang kekal. Tidak ada lagi kertak gigi, ratap tangis penderitaan, karena Engkau memulihkan dan menghibur kami selama-lamanya. Mampukan kami mengerti firman-Mu ini, melakukan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kami layak memasuki langit dan bumi yang baru. Amin.